Kalau gambaran kali ya buat orang-orang, buat teman-teman yang mau menekuni sebagai pramugari nih, mungkin boleh dikasih bocoran range gajinya pramugari berapa sih, yang dari junior sampai senior itu range-nya berapa gitu? Itu aku dulu tahun 2004 awal ya, masuk di Lion itu gajinya pertama banget 900.000. Itu baru masa probation, jadi kita 3 bulan probation kan. Terus setelah lewat 3 bulan itu udah naik jadi 1,3 juta. Jadi FA2 naik lagi. FA2 ini ya pramugari yang bertanggung jawab di belakang pesawat. Nah itu kalau nggak salah 2,3 juta. Naik 1 juta waktu itu. Setelah itu jadi naik FA1. FA1 itu yang bertanggung jawab di kabin bagian depan. Itu gajinya kalau nggak salah 3,3 naik lagi. Masih anak 17 tahun kan, ngerasain dapet duit segitu kan ya happy-happy aja gitu kan. Instruktur naik 5 juta kalau nggak salah 5 juta, tapi dia ada tambahannya. Jadi kalau kita ngajar di kelas sehari dibayar 120.000 apa ya kalau nggak salah, lupa deh. Sehari 120.000, coba aja bayangin kalau kita ngajar 10 hari gitu kan, berarti 120 dikali 10, 1,2 tambahan lagi kan gitu dari gaji yang 5 juta itu kan. Dulu waktu aku jadi instruktur mungkin bisa dapat 13 juta dalam 1 bulan ya, karena lumayan banyak tuh ngajarnya. Pindah ke Brunei, di Brunei aku mungkin bisa dapat take home pay sekitar 15 juta karena dia hitungannya dolar Brunei kan. Kalau dulu private jet aku dibayarnya dolar 1.000 berapa ya? 1.500 kalau nggak salah, 1.500 dolar. Dan kalau kita terbang itu untuk gaji pokok ya, karena kita nggak dapat uang terbang nih kalau private jet. Jadi mau terbang banyak, terbang nggak banyak ya dapatnya 1.500 itu uang pokoknya. Tapi kalau kita nginep dapat lagi gitu. Kalau nginep, kalau domestik atau terbang di seputaran Indonesia sehari dapat 120.000. Tapi kalau kita terbangnya ke luar negeri dapatnya 120 dolar sehari gitu. Gede. Iya. Mungkin boleh nggak disebutin kota dan negara-negara yang pernah Mbak singgahi? Kayaknya nggak kehitung ya. Pokoknya pesawat yang bisa dimasukin pesawat besar itu saya pasti udah pernah datang, karena Lion kan tahu sendiri ya, ke semua rute di Indonesia dia pasti ada gitu. Terus kalau luar negeri yang deket-deket, Singapura, Malaysia, Brunei, terus Australia, Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Jeddah pernah, alhamdulillah udah pernah berapa kali umroh, Auckland, New Zealand, terus ke London, Dubai, mana lagi ya, terus ke Turki, Amerika. Kalau Amerika ke LA, ke Las Vegas, California, ada jembatan merah itu sih aku lupa ya, San Francisco. Bukan sih? Oh ya, San Francisco. New York belum pernah, ke Chicago pernah gitu, alhamdulillah. Jepang, China. Jepang, ya pernah, tapi Narita itu juga cuma transit. Jadi waktu kemarin sebelum ke Amerika transit di Jepang dulu, nginep semalam, terus besoknya pagi-pagi banget kita udah berangkat. Korea pernah, tapi kalau Cina belum pernah. Nah, terus gini Mbak, kalau jadi seorang pramugari nih, ibaratnya pergi ke luar negeri itu kan untuk tugas ya. Terus kayak ada negara-negara yang mungkin nggak bisa visa on arrival gitu, jadi harus kayak visa jauh-jauh hari gitu kan. Nah, apakah pramugari punya privilege khusus gitu ketika datang ke negara suatu hal, jadi bisa masuk karena punya visa pramugari gitu? Oh iya, bukan namanya bukan visa pramugari. Oke. Jadi itu namanya general declaration. Jadi setiap kru yang bertugas itu masuk ke dalam general declaration. Jadi
namanya siapa, data-datanya itu ada di situ semua. Jadi yang bertanggung jawab adalah si perusahaan itu kepada orang-orang ini yang akan dipertanggungjawabkan kepada imigrasi. Jadi kayak saya nih dulu terbang 10 tahun ya, 10 tahun tuh yang namanya paspor nggak pernah dicap. Oke. Ini mungkin last question ya, karena ini ternyata udah panjang banget loh Mbak. Udah hampir sejam kayaknya. Nggak terasa kan? Bener kan? Pertanyaannya, misalnya Mbak terlahir kembali ibaratnya ya. Swing. Jadi Mbak ini kecil gitu. Tapi masih dengan memori Mbak ini sebagai pramugari itu masih ada. Nah, Mbak ini bakal memilih untuk profesi pramugari lagi atau enggak kira-kira? Kalau aku mungkin aja sih, karena aku nggak menemukan suatu hal yang nggak menyenangkan di profesi ini gitu. Jadi ya aku mau aja gitu. Oke, berarti masih mau lah ya jadi pramugari lagi. Mau banget. Sekarang aja. Mau banget. Sekarang aja mau masih banget. Pengen ya. Iya. Tapi karena kan takut diri ya, jadi anak masih kecil-kecil gitu. Jadi ya kalaupun memang mau terbang harus yang freelance, nggak bisa pegawai tetap gitu. Oke deh, kalau gitu karena udah hampir sejam juga, kita juga udah ngobrol-ngobrolnya udah banyak banget nih, informasinya banyak banget. Tadi Mbak Eni makasih banyak. Sama-sama nih. Sharing-sharing. Iya. Nah, untuk teman-teman gimana nih kira-kira setelah dengar bincang-bincang aku sama Eni gitu ya? Apakah misalnya makin yakin untuk jadi seorang pramugari atau misalnya makin menemukan ternyata passion aku bukan di pramugari nih gitu. Nah, mudah-mudahan sih video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Iya pokoknya gitulah. Jangan lupa share dan subscribe ya video aku kali ini. Oke, Mbak Eni, terima kasih banyak ya Mbak Eni. Dadah Mbak Eni, makasih banyak. Lili, thank you juga. Dah. Oh ya, kalau ada yang mau ngasih pertanyaan langsung komen aja ya di bawah ya. Oke, dadah.